Halo, Assalamualaikum. Lanjut ke khutbah hari ini. Khutbah kedua. Khutbah Jumat kali ini sih intinya adalah tentang bagaimana kita mengambil ibrah dari keluarga Ibrahim. Ya, di mana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya punya banyak hal sekali yang bisa jadi contoh kita dalam khususnya pengorbanan. Yang pertama adalah kisah tentang uh, di saat lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian tidak lama waktu itu ketika mereka sudah sampai di Mekah, kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi kembali gitu ya, meluaskan dakwahnya, pergi meninggalkan keluarganya ya, istri dan anaknya waktu itu, dimana sampai sang istri itu bertanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim itu menjawab iya. Nah, ketika dijawab iya, maka istrinya beliau tuh menjawab ya, jika benar perintah Allah maka tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan dari situ ya kita tentu tahu gitu ya, ibrah dari kisah itu. Kemudian Siti Hajar gitu ya, itu berlari ke sana kemari antara Bukit Safa dan Marwa untuk mencari air di saat Nabi Ismail kecil ya, Ismail bayi, untuk kehausan, yang pada akhirnya ketika sudah bolak-balik selama 7 kali, ternyata pertolongan Allah itu dekat dengan dimunculkanlah air dari kakinya Ismail alaihissalam ketika dia kakinya tuh kalau nggak salah ya mengetuk-ngetuk pasir itu, yang kita kenal sekarang airnya air zam-zam. Kemudian yang kedua, pengorbanan Nabi Ibrahim ya jelas ketika Nabi Ismail udah remaja gitu ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, pengorbanan sebagai bentuk pengorbanan selanjutnya dan ujian pengorbanan. Nah, dari pengorbanan itu ya akhirnya hikmahnya kita ketahui dari jadi ibadah kurban yang kita lakukan sekarang. Ya, Nabi gitu ya. Nabi saja diuji apalagi kita gitu. Jadi ya, dan sebab ujian itu kita dinaikkan levelnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sabar dan mau menghadapi ujian itu. Dan juga mungkin ujian-ujian lain oleh para nabi dan rasul itu sungguh ya, mungkin kita bisa cari, baca-baca dan temukan ibrahnya. Semoga nanti kita bisa mendapatkan kebaikan yang banyak dari apa yang kita baca, yang kita dengar gitu, tentang seluruh nabi dan rasul yang ada, dimana tantangan kita ini semakin lengkap gitu ya, banyak ujian-ujian duniawi yang arahnya maksiat itu semakin merajalela. Semoga kita kuat dan semoga kita mampu menghadapinya. Nah, kemudian juga di akhir khutbah khotib tuh memberikan selamat kepada para jamaah yang sudah mau berkurban di tahun ini. Kenapa ya? Karena pada akhirnya, pada nyatanya Allah mengambil gitu ya, mengambil harta-harta yang sudah dititipkannya untuk dikembalikan gitu, dalam bentuk kemampuan, keberanian dan kemauan untuk berkorban. Dan untuk yang masih belum ya, tapi punya kemampuan ya, sangat rugi lah kalau kita tidak mengambil kesempatan ini, sementara waktu dan kehidupan masih Allah berikan, karena belum tentu kita akan ketemu tahun depan. Ya, masa kita mau
berkurban tapi nama kita sudah almarhum almarhumah, ya bukan kurang keren tapi ya sayang sekali gitu. Padahal kita, misalnya kita punya kemampuan untuk berkurban walaupun sepertujuh ataupun satu ekor kambing atau domba. Terima kasih. Assalamualaikum.